itu. Kalau dikatakan fatwa DSN itu adalah fatwa pesanan, memang semua fatwa pesanan, nggak ada fatwa tanpa pesanan kita fatwain, nggak ada kan. Tapi yang ada bahwa itu adalah permintaan daripada pasar. Berbeda mungkin Indonesia ini mazhabnya dengan Malaysia maupun dengan Timur Tengah mazhabnya. Kalau Malaysia tadi yang disebutkan Dr. Irwan di Bai'aina, Bai'udain, itu di sana adalah satu hal yang halalan thayyiba. Itu mazhab yang sangat asasi, itu halalan thayyiba. Sekalipun sekarang katanya mereka menyesali dan ingin taubat gitu, tapi oleh pelaku industri enggak, kita udah benar on the track ya. Enggak perlu diluruskan. Mereka mengatakan regulatornya kayak BI-nya kita, mereka Bank Negara Malaysia mengatakan kita dulu mengembangkan yang besar, kemudian baru kita purifikasi. Ternyata itu bukan hal yang gampang. Satu contoh saja mengenai tadi saya contohkan rahan dan rahan emas. Ketika dulu dimintakan fatwa mengenai produk itu asbabul wurudnya adalah kita harus paham juga tentang asbabul wurudul fatwa Hay'ah Syariah Watoniyah ini. Itu simple sebenarnya. Orang daripada dia mau butuh sesuatu gitu, dia mau butuh uang untuk kebutuhannya. Dan dia punya emas. Kalau dia ke Pegadaian, waktu itu Pegadaian belum ada syariahnya, bank dulu baru ya. Pegadaian masih konvensional. Bagaimana caranya ini jadi Pegadaian syariah atau Gade syariah? Saya yang dari dulu mengatakan bahwa rahan itu beda diterjemahkan menjadi Gade. Salah satu kesalahan, bukan kesalahan, mungkin mungkin tidak disadari dalam buku ini adalah menggunakan terjemahan barang sebagai gadai, karena terminologi gadai itu berbeda dengan jaminan atau agunan, itu dua hal yang berbeda. Nah, kalau gadai itu adalah terminologi barat, jadi kamu punya barang apa, saya kasih pinjaman, kemudian nanti kamu bayar bunga untuk menebusnya, itu adalah terminologi konvensional. Tapi kalau jaminan itu nggak dibalik begitu. Ada transaksi yang tidak tunai, baru itu kalau untuk wasiqatan biddain, untuk bayarnya Nabi sampai menyerahkan diroknya untuk supaya orang Yahudi tadi yang menjual gandumnya adalah percaya bahwa Rasulullah SAW itu adalah memang, siapa sih yang nggak percaya Nabi? Enggak, ini cuma untuk supaya tambah yakin. Nah itu berubah gitu ya. Jadi sebenarnya saya kurang srek memang untuk menerjemahkan rahan itu gade. Rahan ya rahan gitu maksudnya. Rahan itu apa? Ya rahan itulah jaminan untuk pembayaran utang. Bukan jadi terjemahan gade yang seperti sekarang ini. Namun waktu itu juga kita sebenarnya beriktibar dengan pengharaman riba, yang itu adalah dalam 3 tahap zaman Rasulullah SAW. Kita sekarang memang mengharamkan riba, bunga dan sebagainya, sebagian fatwa Majelis Ulama Indonesia juga. Namun dalam proses mensyariatisasi atau islamisasi muamalah di Indonesia ini, yang sistem hukumnya, perundang-undangannya dan juga keuangannya itu adalah dominasi konvensional dan barat. Mungkin kayak Ar-Rajihi itu mudah. Tadi ketika mengatakan bahwa di Rajihi Bank Islam di Saudi Arabia, yang itu yang pertama dan mungkin yang bagus lah istiqomahnya. Sekalipun IDB Islamic Development Bank di Jeddah itu, yang itu banknya dunia Islam, itu di situ betul-betul jauh dengan hasil riset dari IRTI-nya sendiri yang itu sangat bagus ya. Tapi prakteknya di IDB sendiri banyak yang konvensional. Itu di Saudi. Ketika saya dulu di Saudi tahun 90-an akhir, maka saya melihat di situ bank-bank konvensional ada di sekitar Masjidil Haram. Relevansinya dengan ini adalah bahwa berbeda ketika kita berdiskusi mengenai fikih yang itu muamalat interpersonal, individu, dengan yang itu sudah menjadi satu bentuk bank dan ngaturnya juga di dalam dominasi hegemoni peraturan perundang-undangan, sistem hukum yang itu adalah Eropa kontinental maupun yang Anglo-Saxon yang di Amerika, dengan juga sistem keuangan ribawi yang itu mendominasi.
Berbeda dengan di negara yang di situ memang Islamic State, ya Daulah Islamiyah seperti Saudi Arabia yang sudah mendeklar Daulah Islamiyah, Sudan maupun Iran yang Syi'i itu. Tapi akhirnya kesulitan itulah yang mengantarkan kita bagaimana mazhab kita berbeda dengan tadi saya katakan Malaysia yang itu liberal sekali. Berbeda juga dengan Timur Tengah secara umum. Timur Tengah itu ada dua kutub, ada dua mazhab yang ekstrim. Kutub pertama adalah yang itu juga seperti Malaysia liberal, seperti Bahrain ini agak-agak liberal, tahawud maupun tawaruknya itu udah murni itu adalah keuangan konvensional. Sampai ahli bahkan praktisi keuangan konvensional yaitu non muslim ditanya apakah Anda melihat ada, dia direktur bank Islam yang non muslim itu, apakah Anda melihat ada kelebihan dari bank Islam dibandingkan bank konvensional? Dia mikir lama kemudian mengatakan nggak ada kelebihannya, sama. Kenapa? Ini di bank Islam yang di Timur Tengah, karena dari produk konvensional direkayasa sedemikian rupa, tawaruknya yang muter-muter itu akhirnya sama saja sebenarnya adalah itu kedok untuk ribawi saja. Dan itu seperti Syekh Nizam Yaqubi dan lain-lain memberikan stempel. Nah, Indonesia itu antara tadi disebut tengah, satu kutub lagi adalah kutub yang serba tidak boleh. Ada juga. Artinya apa? Ada konsultan di sana ketika ada produk namanya bank assurance, yaitu asuransi yang itu menyatu menjadi produk bank untuk kesehatan maksudnya. Ketika datang ke Arab Saudi diminta $60.000 atau berapa gitu ya, sekitar itu, untuk meminta jawaban ini boleh atau tidak. Ketika dikaji, bayar, kemudian dikaji. Jawabannya apa yang keluar adalah hadza la yajuz, haram. Udah bayar $60.000, bayangkan. Nah, datang orang itu ke Indonesia, ke DSN. Nah, oleh DSN diberikan makhraj tadi itu, bahwa kalau seperti ini memang haram, tapi DSN nggak perlu bayar semahal itu. Ya, Anda tidak perlu membayar semahal itu, cukup memberikan snack saja. Akhirnya kita berikan makhraj. Nah, Indonesia punya mazhab tersendiri, namun bukan berarti bahwa kita tidak menyadari adanya tadi adilah maupun aqwal ulama, baik ulama maupun yang sekarang, di mana ada tadarruj fi islamati nizam al-mali, di mana kalau Rasulullah saja sampai 3 tahapan, yang terakhir baru ala wa in awwal riba adau tahta qadamai hada riba al-Abbas waktu haji wada. Kita juga demikian. Yang disampaikan oleh Dr. Irwandi dalam buku-bukunya ini, boleh saya memberikan sedikit komentar karena saya mohon maaf sekali, saya harus tidak bisa sampai maghrib, mungkin jam 5-an ya. Saya mohon maaf sekali ini Dr. Irwandi. Yang pertama adalah mengenai produk-produk tadi yang seperti saya contohkan arahan tadi itu, atau hatta tawaruk sekalipun, sehingga kita tidak mengeluarkan fatwa tentang tawaruk itu sudah kesepakatan. Kenapa? Karena tawaruk sendiri itu adalah satu hal yang sudah kontroversial, baik di Timur Tengah maupun di dunia Islam itu kontroversial gitu. Itu hanya helah saja menghindari riba, tapi itu masuk ke riba juga. Sehingga fatwa kita pun adalah fatwa mengenai perdagangan di komoditi syariah. Itu di situ kita menggunakan satu prinsip, dan ini menjadi prinsip umum, yaitu ujiza lihajatin bisyurut. Itu adalah salah satu konsep kita yang tadi membedakan antara mazhab Saudi Arabia, bukan Saudi, Timur Tengah secara umum maupun mazhab Malaysia. Ujiza kalau itu memang hajah, tapi dengan syurut. Nah, syurut itu yang kita barangkali perlu masukkan banyak pihak, yang kadangkala ketika dikeluarkan fatwa tidak kebayang kalau itu bisa salah digunakan. Contohnya tadi Rohan. Ketika dulu Rohan itu di awal tahun 2000-an, maka untuk supaya orang hijrah dari pegadaian konvensional ke syariah atau dari rentenir daripada dia ini ke syariah. Namun yang terjadi adalah 5 tahun terakhir ini
itu digunakan yang tidak sesuai dengan fatwanya itu sendiri, kemudian dieksploitasi demikian lupa sehingga menjadi alat investasi yang sebenarnya bukan investasi tapi spekulasi, dan itu sudah makan kurban. Dan Bank Indonesia, kita dan teman-teman itu melakukan audit ke bank-bank, apa benar ini produknya seperti ini. Ternyata memang itu pelanggaran, dan akhirnya Bank Indonesia mengeluarkan peraturan. Yang salah bukan fatwanya, tapi adalah praktek dari pelaku yang memang itu tidak sesuai dengan fatwa. Dan ini adalah peran pengawasan. Dewan Pengawas Syariah tidak menangkap itu yang di bank-bank itu. BI Bank Indonesia yang sangat getol dulu mengenai emas itu jangan dieksploitasi sedemikian rupa. Namun suaranya nampaknya kalah waktu rapat pleno. Jadi akhirnya keluarlah itu fatwa. Nah, akhirnya apa? Berkebun emas yang rahan emas yang dikombinasi dengan murabaha emas, itulah kemudian keluarlah produk yang namanya berkebun emas. Produknya nggak ada nama itu adalah pola marketingnya berkebun emas, sehingga yang terjadi adalah penyalahgunaan atau aplikasi fatwa yang salah. Itu yang pertama. Jadi ujiza li hajatin bisyurut. Yang kedua adalah tadi yang disampaikan mengenai ini inah atau tidak dalam fatwa 31 ya, 31 tahun 2002 itu mengenai pengalihan hutang. Itu memang dari konvensional, di mana dulu bank-bank konvensional yang mau konversi menjadi syariah, itu gimana caranya mengkonversinya, itu bukan hal yang mudah, itu ilmu baru di dunia. Jadi kalau di Malaysia gampang, udah diganti nama aja Islamic, padahal itu masih riba. Nah, kita enggak seperti itu. Nah, takyif fikihnya gimana supaya kredit-kredit konvensional yang bank itu mau tobat itu menjadi syariah? Ternyata enggak mudah. Akhirnya keluarlah tadi itu muter-muter, dan itu adalah asbabul wurudnya khusus untuk bank yang mau tobat. Bukan bank syariah mengambil take over kredit konvensional, tidak. Meskipun juga jatuhnya kita akui bersama itu mirip inah, meskipun sampai sekarang mazhab DSN atau mazhab fikih Indonesia dalam muamalah tetap tidak menghalalkan atau menolak kita dengan mutlak, yaitu baik inah. Baik itu untuk dalam produk apapun, termasuk bai'uddain. Dalam LC ini, di dalam buku ini sayangnya tidak dikupas mengenai fatwa DSN mengenai LC, letter of credit itu. Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional letter of credit di sini sebenarnya sangat menarik, di mana ada fatwa baru yang namanya fatwa hawalah bil ujrah. Nah, fatwa hawalah bil ujrah itu kemarin ada salah satu bank umum syariah yang itu besar juga, tapi dari Malaysia lah kira-kira gitu, datang ke Bank Indonesia, dan saya diundang, meskipun saya beda bagian tapi saya diundang untuk tadi itu presentasi produk itu gimana